Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Istiqomah dari Prodi PGMI semester 4 Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Tuti Srani Arifah MPD tentang keterampilan berbahasa, membaca, dan menyimak. Pengertian membaca dan menyimak. Pengertian membaca. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Pengertian menurut para ahli. Menurut Mr. Tampu Bolan, membaca dapat diartikan sebagai pemikiran, sehingga dalam pemahaman dialek sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai sebuah proses penalaran. Menurut Yunus, membaca adalah aktivitas agar dapat memperoleh informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Menurut Nur Hadi, membaca adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor, misalnya melibatkan faktor internal dan faktor eksternal pembaca sendiri. Pengertian menyimak. Menyimak merupakan kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Tujuan membaca dan menyimak. Tujuan membaca menurut Puji Santoso dan kawan-kawan bahwa tujuan membaca ialah 1. Menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. 2. Memberikan kesempatan kepada seorang melakukan eksperimentasi untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. 3. Menjawab pertanyaan dikemukakan dalam teks bacaan. 4. Menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. 5. Membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. 6. Menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. 7. Menggali simpanan pengetahuan atau skemata seseorang tentang suatu topik. Tujuan menyimak menurut Logan beraneka ragam, antara lain yang pertama menyimak untuk belajar, yaitu menyimak dengan tujuan utama agar dia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. 2. Menyimak untuk memperoleh keindahan audial, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap suatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau dipagelarkan, terutama dalam bidang seni. Menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar si penyimak dapat menilai apa-apa yang disimak, itu baik buruk, indah jelek, tepat ngawur, logis tak logis, dan lain-lain. Fungsi membaca dan menyimak. Fungsi membaca yang pertama fungsi intelektual, kedua fungsi pemacu kreativitas, 3 fungsi praktis, 4 fungsi religius, 5 fungsi informatif, 6 fungsi rekreatif, 7 fungsi sosial, dan 8 fungsi pembunuh sepi. Fungsi menyimak. Berikut ini terdapat beberapa fungsi dalam melaksanakan kegiatan menyimak. Yang pertama, membuat hubungan antara pribadi lebih efektif. 2. Memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Yang ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Yang keempat, mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Selanjutnya, jenis-jenis metode dan strategi. Metode membaca dan menyimak. Yang pertama, metode abjad, metode bunyi, metode kupas rangkai suku kata, dan metode kata lembaga, metode global, dan metode SAS. Strategi membaca dan menyimak. Strategi membaca. Yang pertama, scanning, kedua skimming, 3 membaca kalimat topik, 4 membaca secara detail, 5 bacalah untuk meningkatkan kreativitas. Tahap-tahap membaca dan menulis. Tahap membaca. Magical stage atau tahap fantasi, 2 self concept stage atau tahap pembentukan konsep diri, 3 beginning reading stage atau tahap membaca gambar, keempat take off reader stage atau tahap pengenalan bacaan, 5 independent reader stage atau tahap membaca lancar. Tahap menyimak. Yang pertama tahap mendengar, kedua tahap pemahaman, 3 tahap interpretasi. Hubungan membaca dan menulis dengan komunikasi secara efektif, yaitu hubungan membaca dan menyimak, yaitu dalam proses belajar mengajar, guru membaca atau menjelaskan, peserta didik mendengarkan atau menyimak. Dari proses tersebut terjadilah pembelajaran yang efektif. Tahapan proses belajar mengajar. Pertama, guru masuk kelas sambil mengucap salam. Guru mengajak peserta didik berdoa bersama, lalu guru mengabsen seluruh peserta didik. Bila
Dilanjutkan dengan setelah mengabsen guru mulai menyampaikan sedikit rangkuman materi sebelumnya dan sedikit motivasi. Selanjutnya guru menyampaikan materi yang akan dipelajari dengan menyenangkan. Setelah itu bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Dilanjutkan dengan penutupan, guru memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah dan proses belajar mengajar ditutup dengan basmalah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila masih ada kesalahan dalam pembuatan atau pengucapan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.